Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan biidnihi subhanahu wa ta'ala pelajaran kita mempelajari ilmu yang mulia, ilmu yang dibutuhkan oleh semua manusia sebagai kendaraan yang akan menghantarkan kita, para pemiliknya sebagai penumpang, menuju meningkat kepada ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang ad-da'watu ilallah, tentang mengajak manusia, menyeru mereka kepada agama Allah, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-da'watu ilallahi Subhanahu wa ta'ala adalah ibaratnya sebagai kendaraan, sebagaimana ad-da'wah ilallahi Subhanahu wa ta'ala inilah yang merupakan visi misi diutusnya para rasul-rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para rasul sallallahu alaihi wasallam mereka menjadi sosok-sosok manusia pilihan karena mengemban risalah, mengemban kerasulan, yaitu tabligh, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu Allah, yaitu ad-da'wah ilallahi Subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, sebagaimana kita bahas pada 2 pertemuan yang lalu tentang pengertian ad-da'wah ilallahi Subhanahu wa ta'ala, bahwa dakwah ilallahi Subhanahu wa ta'ala adalah seruan kebaikan dan kebenaran dengan kriteria, dengan bukti bahwasanya ad-da'wah ilallahi Subhanahu wa ta'ala adalah dakwah seruan kepada keadilan, kepada ihsan berbuat baik. Dakwah yang merupakan seruan materinya sebagaimana tuntutan fitrah, tuntutan akal yang sehat, dan juga merupakan seruan yang sesuai dengan jiwa-jiwa yang bersih, dengan jiwa-jiwa yang selamat dari kotoran. Yang demikian itu karena materi di dalam ad-da'wah ilallahi Subhanahu wa ta'ala adalah berupa seruan kepada manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Materinya adalah supaya mereka, itu mengajak mereka kepada mengimani akidah yang salimah, mengimani keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, keyakinan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, keyakinan yang membuat hati itu merasa tenteram, yang membuat dada menjadi lapang, yaitu seruan kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat-sifatnya, yaitu dakwah yang mengajak manusia untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Esa, tiada sekutu baginya. Tiada pencipta dan pengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Sehingga dengan keyakinan itu, hati manusia itu betul-betul hanya bergantung dan berharap, tawakal secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jauh dari ketergantungan yang keliru, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga karena dakwah ini adalah seruan kepada manusia, menyeru mereka kepada hal yaitu meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada hakim yang menghakimi manusia ataupun sesama manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah Subhanahu wa ta'ala pemerintah di alam semesta.
di penjuru bumi dan langit, di sepanjang dunia dan akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala hakim di dalam perkara-perkara yang Dia takdirkan dalam qada dan qadarnya, di dalam perkara-perkara syar'i yang Dia syariatkan. Sehingga dengan seruan ini, bila manusia dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan petunjuk, maka betul-betul mereka akan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan selamat dari berhukum kepada selain Allah, yang memang hukum-hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya itu adalah kedzaliman, adalah kebatilan, yang mana yang namanya kedzaliman, kebatilan itu ujung akhirnya pasti kerusakan negara dan kerusakan penduduknya. Hukum Allah lah hukum yang paling baik, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun." Tidak ada satu hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang yakin. Kaum muslimin, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, dengan dakwah ini maka akan mengantarkan manusia untuk tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu hukum-hukum Allah itu dan syariatnya sesuai dengan kemauan kita, kemauan para hamba ini maupun tidak. Tetap mereka akan tunduk, patuh, ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana mereka pasti tunduk kepada takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dakwah ilallah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia, mengajak mereka untuk mengikuti asyiratil mustaqim, mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang mutlak, seperti para nabi diberi nikmat kenabian, seperti para siddiqin diberi nikmat selalu membenarkan apapun yang Rasul ajarkan, seperti para syuhada, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, syahid di jalan Allah Ta'ala. Mereka mengajarkan agama Allah, memperjuangkan akidah yang salimah, memperjuangkan akidah tauhid. Orang-orang yang soleh, yang diberi nikmat oleh Allah, selalu melaksanakan hak-hak sesama hamba dan juga sesudah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak mereka kepada menempuh as-siratil mustaqim. Memang itu jalannya Allah, jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang menghantarkan para hamba akan sampai kepada ridhonya Allah dan akan sampai kepada memperbaiki kemaslahatan baik perkara dunia maupun perkara din mereka. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, tentang pengertian ad-da'wah ilallah ini secara umum ditutup dengan keterangan kita di pagi ini, di hari ini yang ketiga ini, yaitu berkata penulis rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ad-da'watu ilallahi ta'ala da'watun ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali wa khifdil huquqi wa iqamatil adli bainan nasi bi i'ta'i kulli dhi haqqin haqqah wa tanzilihi minal manazili fima istahaqqah. Ad-da'watu ilallahi ta'ala, pengertian ad-da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala adalah dakwatun, seruan, mengajak sesama kita
sesama hamba Allah, sesama umat manusia ini, kita mengajak mereka kepada makarimil akhlak, kepada budi pekerti yang mulia, kepada al-akhlakul karimah. Bagaimana manusia ini sebagaimana mempunyai bentuk lahir yang bagus, bahwa secara lahiriah manusia ini adalah diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang paling bagus. Bentuk lahiriah kita bentuk yang bagus, sehingga manusia ini walaupun kecil bisa mengalahkan bangsa atau makhluk yang lain yang lebih besar. Itu karena bagusnya bentuk manusia, bentuk penciptaan diri manusia, maka dakwah kepada Allah ini mengajak mereka punya makarimul akhlak, punya bentuk batin yang bagus, punya bentuk dalam yang bagus, sebagaimana bagusnya bentuk lahiriah kita. Bagaimana mata kita bisa melihat, maka bentuk batin kita, hati kita punya penglihatan, hati kita punya basyirah. Hati punya basyirah. Sebagaimana mata bisa melihat kemana kita akan bepergian, tahu tujuan yang kita tuju, juga hati bagaimana punya basyirah, bisa melihat jalan menuju tujuan kita, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk batin yang bagus. Di sebagaimana kita punya bentuk lahiriah yang bagus, punya panca indera yang Masya Allah hebat, maka juga bagaimana kita mempunyai bentuk batin yang bagus, namanya makarimul akhlak. Sebagaimana mata bisa melihat, bagaimana hati kita bisa melihat, punya basyirah, bisa mengerti jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telinga kita bisa mendengarkan berbagai ucapan, berbagai bahasa, bagaimana juga hati kita bisa mendengarkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa yang Allah pilih, bahasa yang paling mulia, bahasa yang membawa kita kepada pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, bahasa Arab. Bagaimana hati bisa mendengarkan itu, mendengarkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Dia mengajak kepada makarimil akhlak dan mengajak kepada mahasinil a'mal, kepada amal-amal yang bagus. Bagaimana dengan kita punya al-akhlakul karimah, kita akhirnya mudah berbuat amal-amal yang baik, mudah untuk jadi orang yang ketika mendapatkan nikmat mudah untuk bersyukur, bisa mengakui dan menisbatkan kenikmatan ini kepada yang memberikan, dan kita bisa memuji-mujinya dengan lesan-lesan kita, dan kita bisa untuk melaksanakan kewajiban di dalam nikmat-nikmat tersebut. Itu mahasil amal, kita bisa mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga bisa akan sabar menahan jiwa ini dari keluh kesah, tidak gampang berprasangka yang buruk. Kita akan sabar menerima ketentuan, yakin adalah ini yang terbaik, apa yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk kita. Kita akan sabar, mahasin amal, dan kita pun akan diajak untuk mengakui bahwa semua kita tidak lepas dari kesalahan, sehingga orang yang baik adalah orang-orang yang lesannya basah dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ad-da'wah ilallah ta'ala adalah seruan mengajak untuk mahasinil a'mal. Demikian juga seruan untuk khifdil huquqi, untuk menjaga hak-hak Allah, hak-hak sesama kita, hamba-hamba Allah. Bagaimana kita menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang itu murni haknya Allah, betul-betul dijaga, hanya itu ditunaikan kepada Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga hak-hak sesama hamba, hak-hak orang tua,
hak-haknya ibu, hak-haknya bapak, hak-haknya saudara kandung, hak-haknya adik, hak-haknya tetangga, hak-haknya saudara, hak-haknya masyarakat, haknya negara, sampai haknya sesama manusia walaupun beda agama. Ad-da'wah ilallah mengajak untuk khifdil hukuk, untuk menjaga hak-hak sebagaimana diatur oleh Allah, sang pencipta alam semesta. Sehingga ad-da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala adalah dakwatun kepada iqamatil adli bainan nas, dakwah untuk menegakkan keadilan sesama manusia dengan cara bi'i'ta'i kulli dhi haqqin haqqah, dengan cara memberikan kepada yang punya hak sesuai haknya. Wa tanzilihim minal manazili fima istahaqqah, dan menundukkan siapapun yang punya manzilah di dalam kedudukan yang merupakan haknya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Wa bidzalika yatahaqqaqul ikha'u wal mawaddatu bainal mu'minin. Sehingga dengan semua itu dikerjakan dan direalisasikan, maka al-ikha', al-ukhuwah, persaudaraan, persatuan, al-mawaddah, cinta, kasih sayang sesama kaum mukminin, yatahaqqaqu, niscaya selalu terwujud, selalu terrealisasi, selalu sesama mereka ada persatuan, ada keukhuwahan, ada cinta dan kasih sayang. Juga yatahaqqaqu bidzalika yastatibul amnu tam wan nidhamul kamil. Sehingga al-amnu tam, keamanan yang menyeluruh, keamanan dari berbagai sisi, yastatibu, selalu menjadi mantap, selalu kokoh terjaga. Demikian juga peraturan-peraturan tata tertib yang sempurna akan terwujud yatahaqqaq selagi dakhila itori syariatillahi subhanahu wa ta'ala, sejauh di dalam daerah sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai nidham ini akan selalu di dalam batas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua aturan tata tertib tidak akan pernah keluar dan tidak akan bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala bila betul-betul dakwah ilallahi ini, dakwah ilallah, dakwah yang mengajak kepada tauhid, kepada makarimil akhlak, kepada mahasinil amal. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga buahnya, hasilnya juga. Manusia akan selamat dari apa yang bertentangan dengannya. Wa tatmahillu kullul akhlaqis safilah. Maka setiap akhlak-akhlak, perangai-perangai batin yang rendahan, tatmahillu, akan lenyap. Demikian juga akan tatmahillu, akan lenyap juga kullul a'mali as-sayyi'ah, semua amal-amal yang buruk. Amal-amal yang buruk. Kekufuran akan hilang. Tidak bersyukur akan lenyap. Keluh kesah akan hilang. Akan hilang amal-amal yang gampang mengeluh. Ada hujan mengeluh, ada angin mengeluh, ada matahari mengeluh. Ya kan? Gak punya makan mengeluh, ada makan mengeluh. Nah itu. Karena gak qanaah. Nah itu semua akan tatmahillu kullul a'malis sayyi'ah. Juga akan tatmahillu, akan hilang pula an-nudhumul jahiliyah. Tata-tata tertib, peraturan-peraturan yang jahiliyah, yang mustamaddatu, yang al-mustamaddati wan nudumil jahiliyati al-mustamaddati minal qawaninil wad'iyati wal aqaidil batilati.
Akan hilang semua peraturan-peraturan jahiliyah yang itu merupakan perpanjangan dari hukum-hukum buatan manusia. Keyakinan-keyakinan yang batilah, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai fakta dengan adanya Sang Pencipta alam semesta. Juga akan tatmahillu kullu badli, wa badli, ya gitu. Wa badli kulli man qamu biha wa da'au ilaiha wa aradu sadda ibadillahi an sabilihi ilaiha. Juga akan tatmahillu, juga akan lenyap hilang seluruh pengorbanan. Pengorbanan orang-orang yang menegakkan nizam jahiliyah. Akan hilang pengorbanan semua orang yang menyeru kepada nizam jahiliyah, yang mana mereka dengan nizam jahiliyah itu aradu menginginkan, membendung, menghalangi para hamba dari jalan Allah kepada jalan jahiliyah. Ini akan tatmahillu, ini akan lenyap dengan kita itu ad-da'wah ilallah dalam pengertian dakwatun ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali wa khifdil huquqi wa iqamatil adli bainan nas. Akhwati fillah rahimani wa rahimakum. Oleh karena kita sebagai para pelaku juru dakwah, kita mesti menjadi tauladan, contoh di dalam makarimul akhlak. Kita contoh di dalam mahasinul a'mal, contoh di dalam khifdul huquq. Kita harus mencontohi berbuat adil sesama manusia. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian halaman yang ke-9. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa min ajli hadhil umuri. Dan karena perkara-perkara yang disebutkan itu semua di atas, wa ad'afiha, dan kebaikan-kebaikan lain yang berlipat ganda yang belum disebutkan di sini. Wa ad'afi, apa nih yang kurang putih ini? Wa ad'afiha, dan juga beragam bertumpuk-tumpuk perkara yang lain dari al-masalih, kemaslahatan-kemaslahatan yang akan muncul dan terwujud. Juga dar'il mafasid, akan tertolaknya berbagai kerusakan dengan dakwah Islamiyah ini. Sara lidakwati ilallahi ta'ala maqamun azimun fil Islam. Maka ad-dakwah ilallahi ta'ala, lidakwah ini mempunyai maqamun azim, punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Maqamun rofa, isimnya soro, ya, isimnya soro. Wasara al-qaimuna biha warisina lirrusulil kirami fi dzalik. Demikian juga para juru dakwah al-qaimun yang menegakkan dakwah ilallah dengan benar ini, merekalah pewaris-pewaris Rasul yang mulia dalam masalah ini. Oleh karenanya ja'at fil amri biha wa bayani fadliha nususul kitabi wa sunnah. Datanglah nususu fa'il. Datanglah nusus, nas-nas Al-Quran, nas-nas sunnah berisikan perintah. Perintah biha, perintah ad-da'wah ilallah. Dan juga datang dalam menjelaskan fadliha, keutamaan-keutamaan ad-da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nas-nas itu sebagian kita akan nukil di sini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama di antara nas-nas Al-Qur'an, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan membaca nas-nas Al-Qur'an dan kemudian nas-nas sunnah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di antara nas-nas Alkitab Al-Quran yang memerintahkan ad-da'wah ilallah, yang menerangkan keutamaan dakwah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam
Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Surah Al-Hajj 67. Di sini perintah ud'u ila rabbik, berdakwahlah, serulah mereka, ajaklah mereka kepada Tuhanmu dengan pengertian sebagaimana di atas. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini terjemahannya surah Al-Hajj surah ke-22 ayat yang ke-67. Dibagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan wahyu Allah, dijamin kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Oleh karenanya serulah mereka kepada agama Tuhanmu, kepada Quran dan hadis. Dan jangan sampai mereka itu membantah kamu dalam perkara syariat ini. Hal yang demikian itu memang ketetapan dari Allah untuk tiap-tiap umat. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama di antara ayat yang memerintahkan para hamba ini untuk ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala dan menghukumi bahwa dakwah ilallah adalah sungguh-sungguh berada pada jalan yang lurus. Yang kedua, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa qala ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat yang ke-87. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaik wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin. Terjemahannya, dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kedzaliman yang paling besar, kedzaliman yang paling zalim, kedzaliman yang akan menyengsarakan kita adalah mendolimi Allah, yaitu mempersekutukan Allah. Mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan persekutuan, membutuhkan perserikatan. Ada sekutu, ada serikat, ada pihak-pihak lain yang berinvestasi bersama Tuhan di dalam pengadaan alam semesta. Naudzubillah. Itu mendolimi Allah. Allahu Ahad, Allahus Samad. Oleh karenanya, pertama kali kita semua ini harus jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang dolim. Kedoliman yang paling besar, jangan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Esakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengajak mereka kepada keesaan Allah. Serulah mereka kepada jalan Tuhanmu, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus konsisten, yakin
Yakin bahwa kebenaran itu berada pada ayat-ayat Allah yang Allah turunkan. Oleh karenanya, kita dalam memperbaiki diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan cara kokoh menyampaikan Al-Quran hadis, dan jangan sampai mereka itu dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk ad-da'wah ilallah karena kemuliaannya. Karena kemuliaan yang ada pada ad-da'wah ilallah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa qala subhanah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Surat Asy-Syura ayat yang ke-13 sampai 15. Adapun terjemahannya, ini ikhwati fillah, Asy-Syura nomor suratnya 42, ayat yang ke-13, ayat yang ke-14, ayat yang ke-15. Monggo dibaca ya. Silakan dibaca, ini semua Masya Allah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada semua kita untuk berdakwah kepada Allah dan istiqomah. Berdakwah kepada Allah dan istiqomah, jauhi hawa nafsu. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, ikhwati fillah, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Ali Imran 104 dan 105. Ini terjemahannya Ali Imran 104, 105. Jadi memerintahkan kepada kita agar ada segolongan umat ini ad-da'wah ilallah, al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Dan itu memiliki keutamaan yang besar. Apa keutamaannya? Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi yang dinamakan orang beruntung adalah orang-orang yang ad-da'wah ilallah, al-amru bil ma'rufi, wa nahyu 'anil munkar. Dan kita dilarang bercerai-berai. Jangan sampai bercerai-berai meninggalkan jalan Quran dan hadis. Jangan sampai berselisih dengan Quran dan hadis sesudah keterangan itu jelas kepada kita. Ya. Yang terakhir, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat, wa qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Terjemahannya menerangkan kepada kita seperti ini, ikhwah.
bahwasanya orang yang dakwah ilallah disertai beramal-amal yang saleh dengan pondasi iman, pondasi tauhid, pondasi Islam, itu orang yang paling baik. Maka Allah berkata, siapa yang lebih baik? Jawabannya tidak ada. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dengan dasar sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, di sini waman ahsanu qaulan, sini namanya man istifham. Istifham ingkari. Adakah yang lebih baik? Jawab tidak ada. Gitu. Tidak ada yang lebih baik daripada orang yang da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakum. Ini yang kita bisa bahas pada pertemuan kita yang ketiga ini. Ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma qasim min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna, waj'al sa'rana ala man dolamana wansurna ala man adana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.